Halo guys, jadi di sini kemarin ada yang mintain saran saya juga, terus ada beberapa juga yang ngechat saya, banyak juga ya. Eh, Kagak tahu guna-guna si tombol ini loh. Nah, bentar ya. Ini kita jadi warnain merah dulu. Nah, tuh lihat nih, yang gua tanda ini nih, itu nggak ngerti itu, nggak paham lah. Ini kombinasi dengan ini apa itu kagak banyak yang nggak paham. Jadi saya lihat juga di video saya nggak ada ya kan. Jadi demi menyelamatkan yang nyubi-nyubi banget itu yang sampai ini aja nggak tahu itu, jadi saya harus buat video ini ya kan, agar saya nggak jelasinnya nggak ribet gitu ya. Oke, di video ini aku akan jelasin tombol-tombol guna tombol-tombol ini, dan juga saya akan jelasin juga beberapa command line yang simple ya, yang ada di dalam Termux ini guys ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya pengen nulis alamat, contohnya aja kayak misalnya kita pakai script ngerok yang apa, pakai script ngerok untuk pelacakan kan. Kadang kita nggak bisa nyari alamat gitu loh, alamat file ya kan. Jadi kita harus paham semua ya, oke? Nah, langsung aja ke video. Jadi kita apa ya nih, kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari tombol ini mungkin ya. Oke, ini paling awam banget ya. Oke, kita tulis sesuatu di sini. Nah, guna tombol ini adalah tulisannya kita bisa ke belakang. Nah, ini udah ngajarin kayak ngajarin anak SD jadinya. Tuh, mundur. Terus sebelahnya itu maju. Nah, tapi kalau misalnya tulisannya kayak gini guys ya, tulisannya kayak gini, manjang doang, itu nggak ada gunanya sebenarnya di dua ini ya. Yang gunanya itu cuma sana ini sama ini, untuk maju ke depan sini sama maju ke belakang sini ya kan, untuk mundur ke belakang. Tapi kalau misalnya di dalam note ya, contohnya gini, ini kan tulisan di komennya ya, komen lainnya ya. Kalau misalnya dalam note, oke, kita menggunakan modul nano ya. Nano ini adalah semacam note itu ya, untuk mengedit, semacam editor teks untuk mengedit file ya. Oke, di sini kita buat aja file pakai nano ya. Oke, kita lihat di sini ada di folder download saya. Itu nggak ada, kita ls dulu. Nah, ini nggak ada file ya. Oke, kita buat nano, terus di sini nano spasi test.txt misalkan. Nah, kita enter. Nah, kalau misalnya dia di sini kita ketik banyak, misalnya ada tulisan ya kan, ada tulisan banyak gitu kan untuk ngedit. Nah, itu baru ada gunanya yang ini guys. Nah, contoh nih, kita coba satu-satu ya. Nah, ini udah mundur, maju, naik ke atas. Tuh lihat ya, kursornya, lihat nih di sini. Ini ke bawah tuh ya. Itu gunanya guys, 4 ini. Tapi 2 ini di luar tadi ada guna lain guys. Oke. Nah, sebelum nunjukin kegunaan 2 ini apa, saya bakal tunjukin kegunaan lainnya, oke? Di luar ya. Oke, di luar dulu ya. Kita bahas ini dulu ya. Sebenarnya ini banyak ini harus bahas depan, oke? Nah, oke. Kita keluar. Nah, ini keluar ini langsung saja saya ajarkan ya. Tombol CTRL itu gunanya apa? Nah, CTRL ini misalnya kita mau save nih ya, kita mau save. Nah, yang ada simbol kalian lihat di sini, yang di kalau kayak di nano ya, ada tulisan ke atas gitu ya, ada tulisan yang kayak panah ke atas gitu, itu artinya CTRL guys ya. Jadi di sini kita lihat nih untuk apa nih, read file, replace, cut, itu ada ini ya. Untuk save ya kan, untuk save kagak ada ya. Sebenarnya di sini ada pilihannya mungkin kalau kita minimize, cuman ini nih. Kita langsung exit aja ya, karena di sini nggak ada save. Mungkin dia pakai S kali ya. Tapi di sini kagak ada, daripada kita salah, kita coba exit aja. Nah, coba kita exit menggunakan CTRL. Ini kan di sini ada simbol kayak gini, itu artinya CTRL. CTRL sama X berarti. Berarti kita pencet CTRL-nya, terus pencet X. X-nya di mana? Di keyboard, guys. Oke, itu kenapa keyboardnya nampang kayak gitu. Nah, ini contohnya CTRL yang udah kepencet. Coba kita pencet X. Nah, ya. Akan muncul save modify buffer, ya kan? Terus ada perintah di sampingnya nih, Y atau no, N, Y atau N. Kalau N no, kalau Y yes, kalau C, kalau CTRL dengan C itu cancel, nggak jadi keluar, oke? Nah, kalau kita misalnya kayak kita save nih, Y. Nah, terus dia nanya lagi file name.
mau ditulis nama apa. Nah, jadi kita untuk belajar term Linux ini kita juga harus paham yang namanya bahasa Inggris, ya kan? Jadi jangan remehkan tulis-tulisan kecil-kecil di sini. Itu semuanya adalah arahan untuk kita ke step selanjutnya, guys, gitu. Nah, ini namanya mau diapain nih? Namanya test.tag misalnya kan. Oke, ya benar. Ya udah, kalau benar kita langsung enter aja nih. Ini nggak ada tulisan enter, mungkin karena nggak besar kali ya. Jadi kita enter aja nih pakai yang di keyboard. Nah, tuh kalau kita ls kan artinya list tuh. List file ls ya. Kita ls enter. Nah, tuh dia ngelis. Kalau yang biru ini kan folder, kalau yang putih kayak gini itu file. Tapi kalau misalnya warna itu putihnya itu warna hijau, itu artinya file yang sudah berizin, punya izin di Linuxnya itu chmod-nya itu. Pokoknya ya dah, ntar kita jelasin apa itu chmod ya, panjang nanti lebar jatuhnya. Nah, itu ya. Jadi kita buka lagi nano test.txt. Itu lihat tuh datanya ada tuh ya kan. Nah, ini nanti kita untuk simbol lain ya. Nah, oke. Misalnya nah ini guna yang tadi yang saya jelasin, guna ini kalau misalnya di luar kan. Kalau di sini kan kata saya tadi bisa cuma mundur sama maju, tapi ini nggak ada gunanya. Tapi sebenarnya dia ada guna lain, guys. Guna lain tuh seperti apa? Kayak gini. Kita contoh, kita ngetik misalnya 1 2 3 4 5. Misalkan ini anggap aja gitu misalnya kita ketik apa ya? Kita sebelumnya ngetik ls ya kan. Untuk ngelis. Misalnya kita ketik lagi nano test.txt gitu kan. Nah, kita keluar dulu ini. Terus kita ketik apa lagi? 1 2 3 4 5. Nah, misalnya ketikan kita yang sebelumnya tadi itu panjang misalkan. Panjang ya kan. Panjang banget, kayak misalnya contohnya nano test ini mungkin tagnya panjang kita ketik ya kan. Nah, kita butuh ketikan itu lagi misalnya. Kita butuh ketikan itu lagi di bawah sini. Nah, kalian nggak perlu ribet untuk ngetik lagi. Kalian bisa cari menggunakan ini. Nah, kalau misal kita pencet salah satu misalnya ke atas tuh, nah dia akan ke ketikan kita yang sebelumnya. Kalau kita pencet atas lagi, dia akan ke yang sebelumnya lagi. Kalau kita ke atas lagi, dia akan ke sebelumnya lagi. Dan juga gitu ke bawahnya. Nah, tuh buat pindah. Tuh. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi. Kita pilih aja enter. Itu kalau misalnya kita perlu sama data yang kita ketik sebelumnya itu pun kalau dia panjang, nggak mau ngetik ulang, itu contohnya, guys. Oke, nah itu udah aku jelasin tuh tombolnya ya kan. Nah, misalnya ketikanya tesnya itu di open gitu, nggak pakai nano, ya udah kan malas tuh ngetik teksnya panjang misalkan. Nanonya aja kalian ubah, kita pilih mana nih yang nano test tadi. Nah, ini misalkan. Nah, kalian ke belakangin gini, nah, hapus nanonya. Nah, ambil tag yang ininya aja, ganti dengan apa misalnya tujuan kalian gitu. Oke. Nah, udah itu aduh, tuh saya jelasin tuh singkat banget. Oke, itu sudah selesai semua ya tombol 4 ini. Oke, masa nggak ngerti gitu aja. Oke, saya bakal jelasin tombol home and back up, back down. Oke. Nah, itu keempat tombol ini. Dan itu juga mungkin ada hubungannya dengan 4 ini, oke? Nah, contoh ya. Saya tulis contohkan ini, home dulu dan sama n ya. Misalnya kalian ngetik panjang nih. Nah, ngetik panjang ya. Terus tik lagi panjang. Terus di sini kalian tiba-tiba ada yang salah tuh. Ada yang salah, ya kan? Atau mungkin agak dekat di sini nih. Nah, dia kan agak dekat sama paling bawah kan, paling sini daripada ya cursor kita di sini nih. Nah, kalian bisa manual menggunakan tombol ini gitu, mundur, atau kalian bisa langsung ke home. Karena dia tadi dekat sini, kita gunain aja home. Nanti kursor yang putih ini akan langsung ke sini. Kalau kita yang sebaliknya gitu N, kita akan langsung ke ujung untuk menerusin tulisan kita tadi. Oke. Gitu. Aduh, itu udah paling awam banget. Oke. Sekarang kita keluarin. Saya contohin yang back down, back up juga. Itu ada guna juga, home dan N juga ada guna. Oke, kita mungkin masuk ke data yang nano test tadi karena kita di situ tadi ada beberapa tulisan panjang gitu. Nah, ini ya. Kita tambahin mungkin panjang. Gitu ya. Nah,
guna page down itu sama dengan bahasa Inggrisnya, artinya ya page down artinya halaman paling bawah dan page up itu halaman paling atas. Contoh nih, kita page up, nah tuh dia langsung ke atas ya, page down dia langsung ke bawah. Kalau misalnya kita mau kombinasi, kita ke page down tapi ke bagian N-nya, atau misalnya kita contohnya kita mau ke sini, berarti page up N, nah ke sini. Atau kita mau ke sini, nah ya kan, sini tuh. Dia dekat sama page down ya, lebih 3 baris dari page down. Kita ambil aja page down, kita naikin 1, 2, 3, terus kita mau ke N, nah sampai sini. Nah guys ya, itu mudah aja, simpel. Jadi itu gunanya yang 4 ini ya. Nah udah, sekarang ya ini contohnya nih yang 2 ini, yaitu untuk bantu kita aja kalau nulisin skrip sama nulisin alamat. Ini juga itu bantu kita ya. Ini ya tombol sini keyboard biasa tuh, keyboard biasa yang ada di sini di keyboard kita. Shortcut aja tuh, ini shortcut yang ini sama shortcut yang ini tadi guys ya. Nah oke. Nah al ini juga nanti ada gunanya, al apa, al save, al apa kan. Nah kalau kita mau keluar dari sini, yaitu tadi guys, kita gunakan CTRL. Ingat yang ada ini nih, ada contoh semua nih yang ada tulisan di atas ini, itu yang ada simbol kayak gini, itu CTRL maksudnya guys ya. Nah CTRL itu exit, CTRL X. Nah dia minta kayak gini, mau di save nggak? Misalnya kita nggak nih, kalau misalnya kita nggak jadi nih, keluar nggak jadi, itu ada CTRL sama C itu. CTRL sama plus, itu artinya CTRL plus C. Oke, coba kita pencet CTRL lagi, terus C. Tuh nggak jadi dia keluar. Ya, kalau CTRL, kita X lagi. Nah ini kita coba pilih no. Nah yang kita tulis sebelumnya tadi itu akan hilang. No. Nah kita coba buka lagi yang nano tadi. Tuh, tulisan tadi hilang karena kita nggak save. Nah itu aja, simple guys ya. Masa kalian kagak paham? Oke. Nah itu guna-gunanya ya. Mungkin. Nah begitu juga escape itu juga ada gunanya guys ya. Escape ini bisa jadi digunakan untuk keluar dari beberapa program ya. Nah ini kalau tab ya, guna tab ya itu untuk ngasih spasi seperti yang ada di komputer. Masa nggak gunanya tab itu spasi lebar misalnya. Nah spasi itu kan cuma 1 kali itu, 2, 3, 4, terus kita kesini lagi. Kalau tab kita langsung nggak bisa di tab lagi kalau udah kayak gitu ya. Coba kita tulis tab, nggak bisa. Jadi tab itu hanya gunanya begini, itu bisa jadi untuk membuat shortcut atau membuat script di dalam teks atau di dalam bahasa ya, kayak Python, dalam bahasa teks ini ya kan, dalam bahasa PHP atau apa ya kan, SIL. Itu gunanya mungkin tab di situ ya, karena saya jarang gunain tab gini ya kalau nggak nulis script. Nah gitu kan, kalau misalnya kita mau ngasih ke tengah dikit nih misalkan, nah intro gitu kan, bawah nih, nah gitu. Tapi kan ini kan aku nulisnya bukan di teks ya, jadi dia muncul begini. Nah begitu juga misalnya kita ada jalanin sesuatu, misalnya Cloudflare TCP 8080 misal gitu kan. Cloudflare ya, salah. Nah tuh salah kan tulis, kita pencet atas, kita agak bawain dikit di install sub channel. Oh ya itu Cloudflare itu localhost. Oke. Cloudflare berarti nggak pakai TCP, dia pakai tunnel. Terus kasih ini kan ada 2 perintah guys ya, kata tulisannya URL. Kenapa harus ada garis kayak gini? Itu artinya karena ada 2 link port dan ada 2 perintah lagi. Di URL itu ada localhost. Jadi kita wajib menggunakan begitu. Nanti kita jelasin lagi apa maksudnya. Oke. Localhost itu misalnya kita tulis saja 1, 2, ini localhost kita yang di Indonesia, kebanyakan kayak gitu ya. Sama ini portnya, terus enter. Nah ini hidup tuh ya. Nah hidup tuh. Nah gimana caranya keluar? Kalau kayak gini bang, keluar gimana bang ya? Kalau kita keluarin langsung kayak gini tuh, kalau kita buka lagi
dia masih kebuka bang. Ada dua cara gunainnya guys ya. Cara pertama yaitu keluar season, kita klik exit itu ya. Kalau misalnya cara hebatnya, cara dari itunya itu CTRL-C ya. CTRL-C itu untuk cancel, apapun aktivitas. Jadi ingat, CTRL, kombinasi CTRL dan C dan X itu biasanya digunakan untuk ngeluarin ya. D juga biasanya itu juga ada untuk beberapa script itu menggunakan perintah itu untuk mengeluarkan. Contoh nih, saya keluarin nih karena ini cloud pair kan menggunakan CTRL C gitu guys, dia langsung keluar. Kalian ketik aja misalnya exit ya, ketik exit aja, keluar sendiri deh. Tuh, selesai, nggak ada lagi. Oke? Nah guys ya, gimana? Masih kagak paham? Aduh, kebangetan sekali ya. Ini sebenarnya nggak perlu sebenarnya ya, tapi ada yang butuh. Oke? Nah, exit. Nah, gitu guys. Kalau kayak tadi kita buka nano, CTRL exit. Kalau kita mau berhentiin sesuatu kayak gini, CTRL-C. Kalau misalnya kita sudah ada di Python misalkan, nah di dalam sini biasanya kita CTRL-X nggak bisa, CTRL-C kagak bisa, CTRL-D. Jadi contoh nih, kita menggunakan bahasa Python, tapi tidak ada lanjutan perintahnya, langsung kita enter aja. Nanti dia membuka Python, program Pythonnya. Nah di sini lu mau nulis apa? Jadi bebas pakai bahasa Python, lu nulis apa, ya kan? Nulis apa, misalnya apa gitu kan? Kata-kata perintah Python. Tapi kalian mau keluar nih dari sini misalkan, CTRL-X kalian nggak bisa, CTRL-C nggak bisa juga, keyboard interrupt tulisannya. Coba CTRL-D, nah keluar. Jadi ini biasanya untuk keluar ya, tiga itu. Ya, ada yang keluar untuk dari note, dari teks, dari bahasa, ada yang keluar dari untuk stop suatu proses ya, kayak tadi CTRL-C itu bisa menyetop proses dari jalanan dari ngejalanin tunnel tadi ya. CTRL-X juga bisa untuk keluar atau exitnya ya. Exitnya untuk keluar dari suatu node atau apa gitu ya, pokoknya banyak. Untuk D itu untuk deny-nya atau keluar juga sebenarnya itu ya maksudnya ya. Jadi kalian bisa tes di situ, oke? Nah, terus udah exit, keluar, selesai. Gitu guys ya. Jadi oke, segitu aja. Jadi kalian mungkin paham udah yang kayak gini ya. Jadi di ini videonya habis di sini karena ini videonya cuma untuk ngajarin kalian yang paling awam banget. Kagak ngerti, keluar pun kagak ngerti, berhentiin sesuatu kagak ngerti. Itu gunanya. Oke? Jadi semoga kalian yang nggak skip video ini akan paham banget, paham full. Oke? See you guys. Semoga bermanfaat.